Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini luar biasa ya. Bitcoin udah bergerak di bawah level yang kita mention di previous video update. Tekanan jual masih lanjut, struktur masih bearish, dan rata-rata altcoins juga flip back jadi bearish teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya kondisi yang kalau misalkan gimana ya, ini mungkin bagi holder pasti rasa galau-galau pasti ada lah ya, dan pengennya sesegera mungkin bisa rebound gitu. Tapi in the end guys, if saya merefer ya, atau ya referensinya balikin lagi ke analisis yang saya pernah share sama teman-teman, tepatnya ketika Bitcoin pada saat momen-momen dia lagi summer holiday itu memang ada tendensi kecenderungan konsolidasi. Dan balik lagi guys, ini chart yang exactly the same dengan momen 2023 ya. Jadi I don't know ya, apakah kita dapetin last dipnya di sini, apakah sekarang kita masih akan nemuin Bitcoin istilahnya nyari another dip lagi. Ya, terakhir sih kita ngelihat tekanan jual jalan, habis itu start mantul gitu kan. Nah ini kalau misalkan kita ngelihat ya, berprogres saat ini banget deh untuk posisi Bitcoin biar teman-teman ada gambaran. Well, we cannot expect the rally ya yang signifikan banget. Habis itu ini juga baru first candle di bulan Agustus, jadi kayak masih panjang ya teman-teman sekalian perjalanan. Biasa dia di pembukaan awal bulan udah pasti nyari lowest point dan highest point, dan level krusial saat ini juga sedang ongoing di breakdown. Tapi pertanyaannya adalah daily close-nya bisa nggak di bawah level ini. Kalau bisa di bawah level ini, balik lagi nih teman-teman ke referensi video yang terakhir yang saya sempat posting tadi pagi. Jadi tadi ada yang nanya butuh update kan katanya. Let's bring you guys to the chart ya. Ini yang terakhir kita mentioning soal dia membentuk ascending broadening wedge, which is tendensinya lebih ke bearish. And then kalau kita ngelihat dari perspektif daily time frame, Anda bisa expecting Bitcoin untuk balik bahkan sampai ke $60,000 dan tidak mengubah fakta bahwa di overall movement pada saat momen summer holiday adalah konsolidasi ya. Tapi memang biar gimana pun momen konsolidasi ini sangat memberikan dampak ya terhadap altcoins. Jadi altcoin saya lihat hari ini rata-rata memerahnya cukup signifikan. Bitcoin dominance just rebound ya dari level yang saya mention juga di previous video update. Ada juga di sini teman-teman. Saya lupa kayak agak di akhir-akhir apa di mana ya. Nah ini dia ya, kita ada sempat mention soal market cap Bitcoin dominance itu di 62% retracement, 55,90%. Ada potensi dia rebound dari situ, and turns out today kita ngelihat dia having a good reaction ya. Jadi dia mantul naik ke atas di saat Bitcoin turun. Artinya apa? All double turunnya ya. Biasanya turun bisa sampai, ini saya lihat hari ini TRB 14%, IO 11%, Ordinals 12%, BB 13%. Dog wave hat ya, dan 1000 rats di sini drop lumayan signifikan, which is bareng sama ordinals ya, karena memang ini altcoins meme coin yang ada di jaringan ordinals, jadi kenanya dalam banget ya, lebih signifikan teman-teman sekalian. So for all the sell shorts, you can keep your position, bisa di maintain as long sellers masih in control ya. Coba untuk maintain aja teman-teman sekalian. Tadi saya baru banget live session sama teman-teman di advance group, kita ada bahas soal opportunity untuk sell shorting di turbo, and perfect ya, perfect move. Jadi retest 79% retracement, saya sampaikan kalau ada rejection you can execute sell short di sini dengan ekspektasi high point ini sebagai penempatan stop loss, karena kalau misalkan dia recover ya ini artinya dia balik dong ke dalam range-nya. Nah itu aja pertimbangannya. Rupanya perform dengan cukup baik ya, so it was a good trade for the first trade ya of the month teman-teman sekalian. Semoga bisa terus dapat trade yang bagus ya. Berikutnya, jadi tadi saya tanya ke grup ya, ke grup Telegram. Sebenarnya saya bingung sih kayak mau bahas apa ya hari ini yang seru gitu kan. And then 43% dari 2057 voters pilih Solana dan 27% pilih HBAR. Jadi saya akan bahas ya untuk Solana dan HBAR. So
So let's dive into the Solana update from the daily perspective. Kita lihat weekly dulu deh sebentar ya teman-teman. So kalau misalkan Solana sendiri, ini overallnya bullish ya, it's good. Karena kita bisa lihat secara strukturnya oke ya. Balik lagi teman-teman, ini weekly. Jadi kalau saya bilang bullish bukan berarti besok harus dia langsung naik atau hari ini juga dia langsung naik ya. Kadang-kadang ada orang yang salah pahamnya di sana. Yang saya lihat adalah secara struktur, weekly perspective, overall it's good. Ya, kita create di sini support resistance di kisaran 117. Ini levelnya aja jauh ya, $120. Sorry, maksud saya $120 and it maintain very well. Untuk pergerakan seminggu ini, kita ngelihat ada possibility dia ngebentuk Three River Evening Star pattern, which is ini nggak bagus ya. Harusnya untuk midterm berarti ada kecenderungan Solana masih bisa turun lagi dari level saat ini. Dan kalau kita ngelihat dari daily-nya, apakah sejalan ya dengan pandangan dari weekly perspektif tadi? Sebenarnya kalau weekly belum valid sih karena belum close candle, jadi kita nggak bisa mengatakan ini sudah oke gitu ya untuk dia turun. Reversal total, karena bisa aja nanti menjelang Jumat, Jumat, Sabtu dia balik lagi mantul ya. Ingat teman-teman sekalian, besok masih ada NFP. Dan NFP sangat mungkin untuk mengubah keadaan situasi market, terutama kalau misalkan yang major ya. Jadi kita berbicara untuk currency, kemudian commodities, itu juga akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi pergerakan pasarnya. Nah kalau Solana, kita ngelihat saat ini on the daily perspective, yang saya lihat adalah ini satu swing naik ke atas, lalu kita sudah masuk ke dalam fase pullback-nya. Anda bisa gunakan Fibonacci retracement ya, simple analysis saja. Kita coba lihat sejauh mana dia bisa retrace. And 62% itu ada di $145, sementara 50% equilibrium ya, atau level fair value itu ada di sekitaran $153,59, yang kalau saya tambahkan seperti ini jatuhnya sih sebenarnya SNR juga ya dari previous movement. Jadi kalau kita lihat ada support resistance di situ dari previous high di sini ya, kebentuk resistance, kemudian di sini sempat dites juga jadi support, dan per sekarang harusnya level itu menjadi key level ya, yang bisa jadi mempertahankan tekanan jual pada Solana. Oke, ya ini bisa jadi teman-teman, karena kita belum tahu ya, pergerakan 3 hari terakhir tekanan jual bagus ya, maksudnya cukup strong untuk si Solana. Sebelumnya saya expecting dia bisa rebound, tapi ternyata gagal ya, tidak mampu bertahan dari tekanan jualnya. Dan yang kita dapatkan adalah kalau secara pergerakan nih, buat perspektif 4 jam apalagi. Jadi ini adalah low point krusial. Dia sempat create higher high, ada higher low, higher high lagi. Maka dari itu di sini ketika momen dia start breakdown, ini bisa diconsider sebagai pullback ya, atau part dari pullback atau retracement atas pergerakan swing di time frame 4 jamnya. Namun karena kita lihat dia tidak mampu bertahan, ini maka menjadi initial market structure shift-nya. Yang kita dapatkan adalah so far sudah ada satu wave di sini, kemudian ada pullback-nya. Ini harusnya wave ketiga, dan if we do have any pullback, any kind of pullback, ini bisa jadi sebagai pullback untuk wave 4. Ya, jadi harap diingat teman-teman sekalian bahwa pergerakan ini sangat impulse. Kalau impulse berarti ada kecenderungan seperti ini. Ya, bisa jadi 5 wave structure ke bawah, dan itu masih bisa memberikan tekanan lebih jauh untuk si Solana. Bahkan kalau misalkan demikian ini adalah impulsive wave, ini ekspektasinya masih bisa lebih rendah lagi. Ya, jatuhnya apa? Ini ABC guys, zigzag. Oke, dan kenapa saya katakan demikian? Ya, melihat kembali proses Solana secara keseluruhan, harusnya ini termasuk 1, 2, kemudian 1, 2 lagi. Ya, perhaps ini 3, 4, dan 5, which is ini adalah wave 3, kemudian ABC wave 4, dan ini wave 5. Nah, ini overall masuk ke dalam tahap koreksinya. Dan kalau berbicara soal major perspektif, ini jadi wave 1, ini jadi wave 2. Ya, gambarannya kayak gini teman-teman sekalian. Jadi ibaratnya kalau misalkan dari perspektif daily, ini adalah bagian dari proses untuk dia mencari higher low-nya. Ya, 1, 2, kemudian 3, 4, 5 deh. Tapi apakah kita berhenti di 2-nya itu di mana ya? Itu yang kita nggak bisa tahu dengan pasti gitu ya. Kita hanya bisa melakukan analisis dan kita coba lihat data sebelumnya. Nah, kebetulan key level support resistance yang tadi saya mention di time frame daily, itu ada tepat di $154. Jadi kalau misalnya kalian pakai Fibonacci dari bawah ke atas dapat angka 50%, itu deket tuh sama support resistance-nya ya. Jadi almost confluence, dan saya pikir
Kalau misalkan kita melihat dari Elliott Wave Theory rule sendiri ya, kalau misalkan teman-teman pelajarin, yang wave 2 itu biasanya bahkan bisa dalam guys, bisa sampai 61,8% retracement umumnya ya. Karena biasanya wave 2 itu diiringi dengan momen market itu masih dalam kondisi news yang bearish, based on what I learned so far. Oh, coba kita lihat ya, Elliott Wave Theory cicit ya. Ini enak ya. Lebih baik kayak gini ketiknya teman-teman sekalian. Ini dia. Ada angka-angkanya kalau kalian mau pelajarin. Jadi nggak susah ya. Wave 2 retracement of wave 1 length itu 61,8% sampai 78%. Probabilitasnya 40%. Artinya relatif sering ya untuk si wave 2-nya ini pullback-nya bisa sampai 61,8% atau 79%. Ya, dikurangnya begitu teman-teman sekalian ya. So, if we take a look on the daily perspective, itu bisa balik sampai $145. Worst case scenario. Ya, itu bisa diantisipasi sama teman-teman saat ini. Dan proses yang saya tadi sudah jabarkan on the lower time frame, ya, saya sudah jelaskan di sini market structure shift sudah terjadi, previous low point crucial juga sudah diambil. Ini artinya kita technically sudah masuk ke dalam fase bearish buat si Solana untuk 4 jam, 1 jam dan bahkan lebih kecil lagi time frame-nya. Sementara untuk daily, kita melihat ini as part of the pullback. Ya, jadi kita lihat ini sebagai bagian dari pullback untuk potensi dia rally lagi nantinya kapan belum tahu ya. Jadi jangan ditanya ya nantinya kapan nih, ya itu nanti jatuhnya prediksi guys, karena kita nggak bisa predict the market ya, kita lebih ke react the market. So after kita lihat di sini Solana ya naik hanya terbatas aja, ngebentuk kayak bear flag begini aja, teman-teman harusnya udah punya antisipasi bahwa Solana masih bisa turun lagi gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Lihat dari sini guys, paling gampang. Tekanan jual agresif, naiknya tipis. Apa artinya? Ya, apa artinya? Ya berarti nggak ada demand dong, nggak ada permintaan, nggak ada yang beli, nggak ada yang masuk, nggak ada whales yang entry, dan akhirnya wajar aja kalau misalnya kita ngelihat Solananya balik tertekan lagi gitu. Dan so far selling pressure saat ini masih cukup kuat ya. Kita lihat di sini tekanan jual masuk, pullback tipis, tekanan jual berlanjut. Jadi belum ada tanda-tanda kalau dia bisa rebound. Paling kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, biasanya sih ada orang yang menggunakan indikator seperti dia lihat misalnya ini ya, RSI-nya nih divergence, berarti bisa mantul dulu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kamu lihat divergence, kalaupun kamu ngelihat dia oversold kayak gini, palingan ini hanya sekedar untuk dia retrace aja. Karena in the end, ya overall ini kan pergerakan satu penurunan ya, cukup signifikan. Kita belum ngelihat ada pullback. Jadi kalaupun dia ngambil high point yang terdekatnya, katakanlah di level ini sekalipun, Solana masih tetap bisa dalam keadaan tertekan lagi ya, karena overall swing-nya saya bisa lihatnya seperti ini guys. Nah ya, 62% retracement, 79% retracement, bahkan di sini masih ada fair value gap lagi. Ini masih harus diantisipasi sebagai probabilitas untuk Solana kembali mengalami rejection, kira-kira seperti itu ya. Sementara sih untuk lower time frame pun sellers masih dalam memegang kendali ya. Ini bahkan untuk internal structure-nya kayak gini, kalau teman-teman pakai buat trading ya di time frame 30 menit, 15 menit, nanti kalian ngelihat dia start pullback, kalian udah pasti bisa tarik Fibonacci lagi gitu. Tarik Fibonacci, ntar di sini sell lagi ya. Cari level yang confluence misalnya dengan previous support resistance. Udah deh. Jadi satu setup terus kalian execute lagi ya. Dan ini ya tentu saja yang lihat bukan kita doang. Saya rasa orang-orang yang mungkin aktif trading pun juga akan melihat setup yang sama, dan ketika mereka hit the sell short, pertanyaannya adalah market reaktif atau tidak. Itu aja ya. Kalau misalkan terjadi tekanan jual kembali, well, Anda harus antisipasi. Suka nggak suka, mau nggak mau, Solana bakal bisa balik sampai $154 bahkan lebih rendah, kira-kira seperti itu. Right, so next one, H-bar ya, ini sekaligus penutup kali teman-teman sekalian. Tadi Solana udah detail banget sih penjelasannya ya. Saya nggak tahu nih H-bar perlu detail atau enggak ya. Saya rasa perlu sih. Ya, so kalau kita ngeliat H-bar on the bigger perspective, ini H-bar secara aktif dia creating higher low pada perspektif time frame weekly. Namun dia sekarang sedang testing key level yang amat sangat penting, dan itu di kisaran level $0.0615. Tapi kita udah bermain di bawahnya ya. Kelihatannya ini akan struggling ya, akan sulit untuk dipertahankan oleh buyersnya karena momentum sellersnya lagi kuat, Bitcoinnya juga masih punya ruang untuk dia kembali turun lebih jauh, Bitcoin dominance juga lagi naik teman-teman. Jadi kita ngelihat di sini posisinya
tentu saja dia sedang menciptakan lower low. Kita bisa marking seperti ini bahwa dia sudah breakdown. Yang saya jadi pertanyaan adalah, bisa nggak ya kira-kira di NFP somehow H-bar itu naik mantul seperti ini, recovery-nya cepat. Kalau bisa, ini jadi fake out. Kalau tidak bisa, oke, kita tahu teman-teman, ini setelah dia bablas, range di bawahnya itu bisa lebih rendah lagi, bahkan sampai balik ke $0,0458 ya. Ini tekanan jual masih agresif sekali. Jadi kalau kita ngelihat dari daily aja udah ada gambaran kayak gitu, on the 4-hour perspective juga mungkin kelihatan secara jelas ya. Bahkan previously sempat ngebentuk kayak semacam head and shoulders kan, kayak gini. Ini lucunya di bawah ya, berarti kayak continuation, menandakan bahwa there's not enough buyers bahkan untuk mempertahankan momentumnya. Jadi sellers tetap terus menekan harga dan tekanan jual pada H-bar terus berlangsung. Ini saya nggak bisa memberikan banyak analisis ya karena selling pressure masih jalan, ada level-level sebelumnya yang mungkin bisa dilihat, tapi kalau buat saya prinsipnya teman-teman, as long structure-nya masih bearish, kita nggak perlu ngotot untuk mengharapkan dia balik bullish, gitu aja sih ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja nih selama struktur, bahkan untuk time frame 30 menit sekalipun nunjukin ini posisinya masih relatif bearish ya. Dan if the bear still having still in control, masih memberikan pressure, ya harap hati-hati ya teman-teman sekalian untuk yang lagi mungkin lagi berspekulasi ya, mengharapkan H-bar untuk bisa mantul. Jadi kayak kalian nyari ini di mana nih ya, di mana nih ya bottomnya, di mana nih ya bottomnya. Gue long sekarang deh, Ternyata turun lagi. Nah itu ya karena memang secara strukturnya begitu, Anda harus ikutin. Gitu aja ya, follow the trend and do not speculate. That's it. Okay, so that's gonna be the update for altcoins today. Kita ngomongin Solana dan juga H-bar. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian. Nanti kita update lagi untuk progress Bitcoin menjelang penutupan candle daily perspektif. Dan ini adalah hari pertama untuk bulan Agustus. Jadi ya, volatility masih hot after FOMC dan besok NFP lagi ya, makin hot guys ya. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much for watching and God bless to you all. See you guys again soon. Cheers. Bye bye guys.